Kerangka ini yang terus mengidentifikasi pikiran-pikiran saya sehingga melahirkan gagasan tentang pembangunan berkarakter. Pembangunan berkarakter kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana sacarana lain tepak sejen igel. Sesungguhnya adalah ilmu kenegaraan yang pernah saya baca. Nah, apa artinya? Bahwa pembangunan itu akan melahirkan sebuah nilai identitas, dan identitas yang mulia adalah identitas yang bersenyawa dengan alam. Ketika bersenyawa dengan alam, pembangunannya senyawa dengan alam, maka pembangunannya akan bersifat berkesinambungan menuju keabadian, dan di situ akan ada efisien dari sisi tata kelola keuangan. Saya memberikan contoh, semua gedung kantor pemerintah itu dibikin menjadi sama tingginya, jendelanya dibikin jadi sama, ditutup. Padahal teksturnya harus berubah. Desain pembangunan di kota Bandung yang agak dingin harus berbeda dengan di Cirebon. Di Cirebon harus berbeda dengan di Bogor harus berbeda dengan Ciamis. Itu yang disebut ciri sabumi. Karena apa? Desain arsitektur yang didasarkan pada tanah, air, udara, dan matahari akan melahirkan penghitungan ruang. Penghitungan ruang akan melahirkan penghitungan udara, sehingga daerah mana yang perlu AC dan daerah mana yang tidak perlu AC. Daerah mana yang listrik pada siang hari nyala, daerah mana yang listrik pada siang hari tidak nyala. Negara kalau mengefisienkan itu saja, dari penggunaan AC, penggunaan listrik di siang hari dimatikan, penggunaan air, itu akan melahirkan biaya rutin pemerintah yang sangat efisien. Sehingga ketika pemerintah menghadapi misalnya tekanan fiskal disebabkan karena adanya kebijakan di mana DBH tidak semuanya diberikan kepada daerah tapi ditunda dulu pembayarannya, mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak. Kenapa? Karena saya sudah paham bagaimana cara ngelola keuangan, bagaimana cara mengefisienkan, dan bagaimana cara membangun ritme pegawai. Misalnya begini, tidak selamanya pegawai harus masuk dalam setiap hari kalau tidak produktif. Kenapa? Karena pegawai yang masuk tiap hari justru tidak produktif, Pak Ketua. Kenapa? Masuk tiap hari dia gunain listrik, dia menggunakan internet, kemudian dia menggunakan air, dia dari rumah ke kantor dia harus menggunakan transport. Di kantornya barangkali dia bisa tidak bekerja, malah mengganggu temannya. Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya biar rutin pemerintah.